Sesi keempat kita akan melanjutkan tentang mengenal figur Papa yang sesungguhnya. Nah, bagi saudara yang baru mengikuti sesi keempat ini sejak kemarin sore, malam, tadi pagi sudah kita sesi di sesi yang keempat. Cari ikuti di semua sosial media saya. Hebat Alkitab itu memberitahu kita betapa pentingnya peranan seorang ayah. Maka itu yang dirusak oleh setan sebagian besar adalah ayah, bukan ibu. Kita lihat ayat yang pertama di sesi keempat ini, Mazmur 103 ayat 13. Ayo, sudah ada program aplikasi sampai enggak? Belum. Nunggu apa yuk? Oke, ayo lihat Mazmur 103 ayat 13. Saya mendapat pengertian ini bulan April tahun 80. Saya kaget sekali. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan. Berarti Papa di surga menggambarkan dirinya seperti siapa? Seorang ayah yang ada di dunia. Demikianlah, itu kata penting. Saudara, sejak April 80 waktu pertama kali Roh Kudus memberi saya pewahyuan ayat ini, saya membuktikan ratusan, mungkin ribuan, seorang murid Tuhan Yesus yang masa kecilnya terluka hatinya oleh ayahnya, maka dia kalau berdoa Bapa kami dalam surga, itu sulit keluar kata Bapa kami dalam surga. Dan itu saya buktikan. Mengapa? Karena tiap kali dia memanggil Bapa kami dalam surga, maka yang muncul adalah wajah ayahnya yang melukai dia. Maka itu susah. Nah, maafkan saya kalau saya katakan kalimat ini bukan berarti untuk menghakimi orang lain, tidak. Ketika nanti saudara akan diutus ke tempat-tempat pelayanan dan saudara jadi dokter untuk semuanya, coba salah satu diagnosa yang saudara tahu, kata diagnosa ya, kalau dokter mencari sebab-sebab, tanyakan bagaimana hubunganmu dengan ayah. Itu penting sekali. Hampir semua kerusakan kehidupan itu gara-gara figur yang merusak anak-anaknya. Itu sesi ketiga tadi, saudara ulangi lagi. Jadi ketika manusia ini masih anak-anak dan disakiti oleh ayah jasmaninya, ayah kandungnya, lukanya itu dalam sekali. Dia sulit memanggil Bapa kami dalam surga. Hebat. Maka itu perlu ada pemulihan luka hati dari seorang ayah. Itu sebabnya kalau kita sudah baca 1 Tesalonika 2 tadi, semua gembala, tolong perhatikan rekan-rekan saya, para gembala, para pendeta, hamba Tuhan, jangan berkelakuan seperti artis. Setuju saya ngomong ini? Ya. Karena banyak gembala, banyak pendeta berkelakuan seperti artis. Ngerti maksud saya? Apa itu? Artis sulit didekati. Maka itu ketika presiden kita yang ke-7 Joko Widodo, saya cerita ke banyak teman-teman saya yang suka ngartis pada itu. Lihat presiden aja merakyat, rendah hatinya luar biasa. Saya marah kepada rekan-rekan saya para pendeta, kalau habis khotbah langsung pulang, menghindar, takut dikerumuni jemaat. Ih, saya bilang sadis sekali kamu. Saya bilang tunggu sampai selesai. Itu hamba Tuhan yang punya hati Papa, bukan artis. Nah, figur ini, maka itu besok kalau sudah sampai di tempat pelayanan, ingat ini buat hidupmu. Tapi maaf, kalau saudara belum dipulihkan dengan masa lalumu, maka saudara tidak akan jadi seperti itu untuk memulihkan orang lain.
Saya punya prinsip ini setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang hebat ini. Saya berikan dua kata ini, yang betul yang mana? Disakiti hati atau menyakiti hati? Tahu nggak? Disakiti atau menyakiti? Mana yang betul, mana yang salah? Ayo, nggak usah ragu-ragu jawab. Ayo, disakiti atau menyakiti? Yang salah yang mana? Dua-duanya salah. Dengar. Ternyata orang yang hatinya belum pulih, dengan masa lalunya banyak disakiti dan tersakiti, maka kalau orang itu menyampaikan firman Tuhan, maka ada unsur kepahitan juga. Ternyata kalau saudara dan saya sudah disembuhkan oleh kasih Bapa, maka kita nggak akan bisa menyakiti orang dan kita nggak akan tersakiti. Kenapa? Saya beri ilustrasi. Kalau kita makan soto, salah satu ramuannya apa yang paling harus kita petik setelah waktu kita sudah ngambil semuanya? Nah, tapi sedikit-sedikit musuh nggak tahu. Jeruk nipis itu wajib, tapi yang nggak suka cuma nggak mau. Pertanyaannya, kapan seorang itu merasa sakit waktu meres jeruk nipis? Ada yang perih, dan mengapa ada orang yang meres jeruk nipis nggak merasa sakit? Ini ilustrasi luar biasa. Karena ada luka. Goresan kecil di salah satu 5 jari kita, sering nggak kita sadar? Enggak. Kita nggak pernah sadar kalau di salah satu jari kita ini ada luka. Ketika kita meres jeruk nipis itu baru tahu, loh kok ada luka. Ngerti ilustrasi ini? Orang yang nggak ada luka di hatinya, orang mau ngomong pahit, mau ngomong pedis, mau ngomong nyelekit, anggap aja itu jeruk nipis. Orang itu merasa pedih nggak? Tidak. Saya beri contoh lagi. Siapa pernah ngalami? Ya ini nggak semua orang, tapi semua orang pasti tahu. Lagi berdiri menunggu sesuatu, entah nunggu orang, nunggu angkot, nunggu apa. Nggak ada apa-apa di pinggir jalan, tahu ada orang lewat. Terus dia mulai ke orang itu, anjing lu. Marah nggak? Nah itu tersakiti hatinya. Loh salah. Kalau saudara bukan anjing, kenapa marah? Nah, ketahuan. Jadi saya pesan, kalau ada orang ngomong anjing lu, saudara senyum, anjingnya yang mana? Betul? Nah, yang ketawa kencing itu pasti pernah ngalami. Sekarang saya buktikan. Ayo dengar. Saya minta semua jawab. Anjingnya sendiri, kalau itu anjing atau ada orang yang anjing lu, apa reaksinya? Bukan biasa aja, cuek. Betul nggak? Dilirik aja enggak. Bayangkan anjingnya aja nggak tersinggung. Apa yang bukan anjing tersinggung? Loh, itu masalahnya. Loh, betul nggak? Nah ini saya belajar. Maka itu dari awal saya ngajar, saya itu bersyukur kepada Roh Kudus. Tiap kali saya menemukan kebenaran, dia berikan contoh-contoh praktis dalam hidup, sehingga firman Tuhan gampang dimengerti. Siapa pernah ngalami begini? Ini saya pernah ngalami di Sydney berapa tahun yang lalu. Saya lagi berdiri dengan teman saya hamba Tuhan, ya, di sebuah pemberhentian bis atau bus. Nah di samping kami ada 2 orang lagi yang kami nggak kenal. Satu bapak-bapak, ya, terus satu ibu. Nah bapak ini saya harus merasakan tangan kanan kiri itu penuh dengan barang. Saya nggak tahu barang apa dalam tas gitu ya. Saya dari tadi mikir kenapa nggak ditaruh saja, kok dibawa terus? Ya urusan dia, saya nggak apa. Saya ngomong-ngomong dengan teman saya sambil nunggu bis. Tiba-tiba ibu yang di setengah ini maki-maki. Semua kami yang kaget, ada apa? Nah ketika mereka tahu kami melihat, si bapak itu jawab,
dengan si bapak yang bawa tas. Jadi karena kami bereaksi, walaupun kami gak tanya kenapa, bapak itu cerita, hidung saya ini gatal, saya gak bisa garuk karena tangan saya penuh. Jadi saya goyang-goyang gini, ibu ini tersinggung, kenapa kamu meledek aku? Ya ampun. Kenapa tertawa? Lo ngerti? Ini kisah nyata. Berarti ibu ini hatinya luka. Kalau ada orang hidung gatal gak bisa garuk, goyang-goyang kok dia mana? Ngerti gak fakta hidup ini? Maka itu saudara sebagai dokter segalanya tidak boleh punya luka hati dalam pelayanan. Itu berbahaya sekali. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan khotbah suka nyindir orang, nyinggung jemaat karena dia tidak bisa bicara langsung. Ini jahat sekali. Jangan firman Tuhan dipakai untuk melukai orang. Setuju saya berkata ini? Jangan. Firman itu menyembuhkan. Maka itu catat, siapa yang masih bisa tersakiti, pasti dia bisa menyakiti. Dan orang yang tersakiti dan menyakiti karena apa? Ayo, karena apa? Coba-coba. Ada luka, dianya belum sembuh. Kalau kita sudah sembuh, nggak terpengaruh. Orang mau buat apa saja. Karena dia firman Tuhan ini. Saya lanjutkan. Ingat kemarin malam, tadi malam kita belajar di Yeremia 9 ayat Yeremia 17 ayat 9, hatinya licik, hati sudah membeku, sudah membara. Nah, dengar pertanyaan ini. Air bisa digores dan dipotong nggak? Ya nganggur lah ada orang memotong air. Betul? Nah, itulah hati. Hati yang mencair karena kuasa kasih, dia nggak pernah bisa tergores, apalagi dipotong. Tapi air itu bisa membeku, betul? Kalau jadi es, air yang sama tadinya nggak bisa tergores, setelah dia beku bisa tergores atau digores. Nah, ini cara menolong banyak orang. Jadi kalau saudara dalam pelayanan ketemu orang yang suka tersinggung, orang itu sedang sakit berat. Orang yang suka tersinggung pasti menyalahkan semua orang di sekitarnya. Betul tidak? Dan itu yang merusak komunitas. Padahal dia yang belum sembuh. Maka itu Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerjanya untuk memulihkan hati yang terluka. Ingat judul lagu Tenang yang saya nyanyikan di sesi ketiga tadi itu luar biasa. Jadi hanya kehadiran Bapa yang bisa memulihkan kita semua. Kasihnya itu luar biasa, menyembuhkan kita. Oke, jadi Bapa di surga menggambarkan dirinya seperti ayah di dunia ini. Sama seperti, baca lagi ayat 13:1-3 ini keren. 1, 2, 3. Seperti sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hebat sekali. Para pria, pemuda yang belum menikah, siapkan dirimu. Ayo jujur, bagaimana masalahmu dalam konseling pernikah. Maka bagian ini saya akan tanya lebih banyak dari bagian lain. Bagaimana waktu kalian masih kecil, baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin pria. Coba dengarkan apa yang kita baru pelajari ini. Kalau ada seorang gadis menikah dan membawa luka hati yang lama, ada seorang pemuda mau menikah dan dia masih membawa luka hati masa kecil, terus dua orang tinggal serumah, bisa bayangkan jadi apa? Betul? Jangan anggap enteng luka hati masa lalu itu fatal. Dengan kebenaran ini, Roh Kudus menolong saya untuk membantu memulihkan banyak keluarga. Jadi kalau ada suami istri hobinya rajin bertengkar, nggak enak bener. Tapi ada nggak? Loh, saya tanya ada nggak? Salah, banyak itu jawabannya. Coba ngomong banyak saya dengar kata-kata. Oke, puji Tuhan. Siapa sih namanya? Yusuf.
istri tinggal serumah dan hatinya terluka sejak masih kecil, maka akan menciptakan neraka di dalam keluarga itu. Maaf, saya harus ngomong kalimat yang tidak baik ini. Suami istri yang saling menyakiti, maaf, bisa punya anak? Bisa. Serius, bisa. Ini yang berbahaya. Maaf ya, saya pakai kalimat ini. Orang sakit hati masih bisa hubungan seksual, tapi gak tulus. Ngeri sekali. Maka ketika anak-anak keluarga sakit ini lahir, tadi sebelum ada anak, mereka saling melampiaskan kemarahan ke pasangannya karena belum ada orang ketiga. Catat ini baik-baik. Begitu ada orang ketiga, walaupun orang ketiga itu bukan anaknya, pembantunya, sopirnya, mertuanya, atau sepupunya, bisa kok ada orang yang tinggal di rumah. Nah, orang yang sakit hati itu cenderung mencari pelampiasan, katakan dia atau ini. Nah, ini orang ketiga ini kan nggak tahu apa-apa, tapi selalu jadi lemparan sampah. Unek-uneknya itu ngeri. Maka itu dalam pelayanan saya, kalau saya nginap di rumah keluarga jemaat, maaf, pembantunya itu jadi sasaran penginjilan saya pertama. Dimanapun saya menginap, maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya julukan di antara semua hamba-hamba Tuhan, bahwa kalau saya nginap di rumah siapa saja, maka pembantu adalah sasaran pertama yang saya pasti injili, saya pasti doakan, saya pasti ajak bicara. Dan mereka kagum, karena itu cara saya. Kalau mereka punya sopir, saya ajak bicara. Bersyukur untuk pengakuan itu di banyak keluarga yang saya nginap. Pasti saya akan lulus. Nah, apa yang saya temukan? Kalau sampai ada keluarga Kristen, apalagi majelis gereja, diaken lagi, pembantunya gonta-ganti terus, itu kesempatan saya korban 3 sisi untuk suami istri. Yang salah bukan pembantumu sampai tak perasan tinggal dengan kamu sumber masalah. Saya akan berkata kepada gembalanya, jangan angkat majelis seperti ini, ngurus pembantu aja gak beres. Serius, harus jadi berkat. Nah, karena mereka dua masih sakit hatinya, maka itu cenderung menyakiti karena dia sedang tersakiti. Nah, anak-anak lahir, kalau anak-anaknya orang ketiga, pasti jadi apa? Dari ayah ibunya. Ayo jadi apanya cepat? Pelampiasannya. Anak ini bingung, saya laku apa? Dikit-dikit bentak, ngeri, menderita itu anak-anak. Lahir anak kedua, sama. Kalau mereka belum disembuhkan hatinya dengan masalah di masa lalunya. Saudara, Bapak kita itu sangat luar biasa. Maka itu dalam semua kesibukan pelayanan kita selalu hadirkan dia sebagai Bapa. Siapa yang pernah mengikuti ini berita viral tahun yang lalu, kira-kira dari bulan Oktober, November, Desember tahun lalu. Itu viral di sosial media. Saya nggak tahu siapa yang menulis, tapi itu bagus. Ada satu keluarga Kristen lagi makan siang. Tiba-tiba lewat seorang pengemis. Nah, keluarga Kristen ini baik hati, undang pengemis itu untuk masuk. Dan saudara waktu itu belakang duduk di lantai dapur. Ya, pengemis ini terima kasih sekali dapat jatah makan. Terus dia melihat bapak keluarga ini ngambil sesuatu di piring. Setelah itu dia kasih ke pengemis ini. Namanya orang Kristen. Orang ini ngajak doa. Ayo kita berdoa. Tirukan doa saya. Bapa kami di dalam surga. Pengemis ini ngomong, Bapamu di dalam surga. Dia bingung. Kedua kali, Bapa kami di dalam surga. Tetap ngomong Bapamu dalam surga. Nah, orang di sini sadar, jangan-jangan aku kurang kenceng ngomongnya. Dikuatkan, Bapa kami di dalam surga.
tetap jawabnya Bapamu di dalam surga. Akhirnya nggak jadi berdoa. Itu dia tanya, lu kenapa? Kamu dengar apa? Aku dengar kamu ngomong Bapa kami dalam surga. Lah kenapa kamu bilang Bapa? Ini ilustrasi bagus, tidak usah kayak. Kalau aku menyebut Bapa kami, berarti kita bersaudara dong Bapak. Dan kalau kita bersaudara kakak adik, nggak mungkin aku makan di lantai, kalau kamu makan di meja makan di dalam. Wih, itu ilustrasi bagus. Maaf ya saudara, ini prinsip saya. Saya ingin semua dengar. Satu-satunya penyebab perpecahan tubuh Kristus, perpecahan gereja, itu bukan setan. Tapi satu-satunya penyebab perpecahan gereja adalah doktrin. Anehnya, semua doktrin gereja itu diambil yang pasti dari Alkitab. Tapi mengapa buahnya perpecahan? Nah, karena saya bertahun-tahun melayani Tuhan, kasihan jemaat yang nggak tahu apa-apa. Lalu saya menemukan dalam terang Roh Kudus, saya punya kalimat ini: doktrin tunggal yang akan mempersatukan gereja dan dunia adalah doa Bapa kami. Maka itu saya bisa masuk ke semua aliran tanpa saya menyinggung doktrin mereka, karena saya nggak pusing dengan doktrin. Silakan. Saya hidup dengan pola doa Bapa kami. Keren. Saya persingkatnya supaya tahu. Kalimat pertama. Nah, kalau menyebut Bapa kami, berarti semua manusia bersaudara. Ragu-ragu. Berarti semua manusia bersaudara. Belajar sosiologi. Kata ayah di dalam masyarakat itu adalah sumber segala kehidupan. Jadi nggak bicara agama. Ayah itu pemersatu. Itu dalam sosiologi. Hebat sekali. Maka itu Tuhan Yesus berkata Bapa kami. Artinya kita semuanya sama. Yang di dalam surga. Apa artinya di dalam surga? Yang punya surga. Nggak usah diperdebatkan. Saya cari ayatnya di mana ada tulisan yang membuktikan kita ini bersaudara. Ibrani 2 ayat 11. Kita lihat Ibrani 2 ayat 11. Papa, terima kasih. Engkau jadi Papa buat semua umat manusia di dunia. Terima kasih. Jadi mengenalkan Bapa kepada semua orang di dunia. Jangan tanya agamamu apa. Salah besar. Ada 3 kata mereka di satu ayat ini. Dan ternyata 3 kali kata mereka itu beda semua. Mudah-mudahan saya punya cukup waktu untuk menjelaskan itu. Sebab Ia yang memutuskan. Itu siapa? Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka yang pertama ini? Nah, salah. Ini semua manusia. Betul tidak? Loh ya atau tidak? Yesus datang bukan cuma untuk kita, untuk semua manusia di dunia. Betul? Jadi mereka yang pertama itu siapa? Semua umat manusia. Luar biasa. Berasal dari umat. Mereka semua berasal dari satu. Nah, kata mereka yang kedua ini siapa? Ayo mikir cepat. Maka itu belajar Alkitab harus ngerti tata bahasa, karena itu mengandung arti yang dalam. Ayo, saya nggak akan jawab. Coba saya pengen bantu Papa. Kamu baca di sini kalau ada yang nulis, orang yang di rumah coba boleh ikut. Mereka kedua ini siapa? Ayo mikir cepat. Regen yang bagian ini ada Viv, kamu tekan nih. Yang paling kanan itu, karena itu Instagram. Ayo, mereka kedua ini siapa? Ayo. Mereka semua berasal dari satu. Satunya huruf besar, huruf kecil. Siapa satu ini?
bilang Tuhan? Beda. Kalau Tuhan semua orang percaya ada Tuhan di dunia, tapi Bapa itu cuma satu loh. Betul? Tidak ada agama manapun di dunia menyebut Tuhan itu Bapa kecuali Tuhan Yesus sebut aja. Maka itu nih konsep Alkitab, doktrin tunggal yang luar biasa. Nah, coba siapa mereka yang kedua? Ayo usah ragu-ragu. Ya, bukan semua. Tunggu, semua itu mereka yang pertama. Oke, pelan-pelan. Kata mereka itu menunjukkan jamak atau tunggal? Jamak. Nah, jamaknya di sini. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua. Saya sudah nolong. Jadi siapa itu? Bukan mereka yang dikuduskan. Oke, saya percoba. Kata mereka kedua adalah Yesus dan semua umat manusia. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya ini serius. Maaf, kebenaran ini tidak pernah didapat di sekolah teologi manapun juga. Karena kebenaran tunggal yang luar biasa. Oke, pelan-pelan. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Betul? Mereka semua. Jadi mereka semua ini siapa yuk? Yesus dan semua umat manusia berasal dari satu. Ini kebenaran saya ikuti. Jadi saya ketemu orang siapa saja. Roni tolong ya, Koden perlu nama 3 orang yang betulin atap bocor. Tadi saya cari nggak ada mereka 3, dari salah 3 katanya. Nah, saya ini tiap kali ketemu orang karena firman ini Ibrani 2 langsung muncul di hati saya. Kamu calon saudaranya Yesus. Amin. Karena kamu juga berasal dari yang satu. Semua umat manusia berasal dari yang satu. Nggak ada berbeda. Wih, kata ini keren. Maka itu Tuhan minta kita ayo pulang ke Bapa. Karena asal semua orang dari satu Bapa itu. Titik koma. Itulah sebabnya. Terus Yesus ngapain? Tidak malu menyebut mereka saudara. Nah, siapa mereka ketiga ini? Bukan. Ini orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi bagi Tuhan Yesus, saudara, kita ini adalah adik-adik. Amin. Tunggu Tuhan memakai kita untuk menyelamatkan yang masih di luar kita, yang akan jadi calon saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Pelan-pelan. Kalau ada kalimat itulah sebabnya ia tidak mau. Maaf, saya beri ilustrasi. Mana lebih mudah ngakui seorang artis atau ngakui seorang maling menjadi saudara kita? Mana lebih mudah ngakui seorang artis atau ngakui seorang maling itu jadi saudara kita? Nah, kita ini apa? Maling kok susah benar jawabnya. Loh, kok gak percaya kita ini maling? Loh, tersinggung. Apa sekarang? Loh, betul gak? Ini maling loh, bukan jawab. Ya sudah kurang-kurang. Nah, kata itulah sebabnya Yesus tidak malu. Seharusnya dia malu gak ngakui kita ini saudara. Malu model bekok-bekok begini. Betul? Tapi dia gak malu. Sekarang ini penulisan sampai kisah para rasul, dari Matius sampai kisah para rasul. Saudara baca, Tuhan Yesus selalu disebut anak tunggal Bapa, anak tunggal. Tapi aneh, mulai Roma sampai Wahyu tidak ada kata anak tunggal. Yesus anak sulung. Waktu Roh Kudus bukakan saya rahasia, wih, bisa. Siapa bisa jawab? Kenapa dari anak tunggal?
jadi anak sulung setelah Kisah Rasul. Iya, sudah mungkin saudara. Iya, kenapa? Karena Kisah Rasul adalah kitab kelahiran gereja. Begitu gereja lahir, Tuhan Yesus bukan anak tunggal, tapi anak sulung, sebab dia sudah punya kita adik-adik. Wih, luar biasa. Maka itu doktrin tunggal yang tidak akan memecah belah gereja adalah doa Bapa kami yang di dalam surga. Terus dikuduskan nama, jaga nama baik Bapa kita, bukan nama baik sinodemu. Catat itu baik-baik. Nama sinode tidak perlu dipertahankan, karena semua doktrin itu buatan manusia. Buktinya dua, satu. Semua orang yang pegang satu doktrin selalu menyalahkan yang punya doktrin beda. Catat itu. Kedua, doktrin tidak akan pernah menyatukan, pasti memecah belah. Karena doktrin bukan kebenaran. Maaf saya katakan. Tetapi doa Bapa kami menyatukan semua. Dikuduskan namamu. Lanjut. Nah, yang terjadi datangnya kerajaan sinode A, sinode B, sinode C. Maka itu antar sinode perang karena kerajaan dan saling menyalahkan. Setelah itu, ayo terus jadilah kehendakmu. Doktrin nggak bisa, jadilah kehendakku. Kamu harus menurut doktrinku. Kalau kamu nggak sama, bukan saudara. Wih, kejam. Jadi kalau dunia ini dikenalkan ada satu Bapa atas semua umat manusia, ada satu kerajaan, ada satu kehendak, maka semua kehendak doktrin gereja tunduk hanya jadilah kehendakmu, datanglah kerajaan. Maka kalimat yang betul ini terjemahan yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Kapan bumi jadi seperti surga? Ada tiga hal yang pertama. Bapa kita satu, kerajaannya satu, kehendaknya satu. Kalau ini ada, bumi berubah jadi seperti surga. Sekarang bumi seperti neraka. Karena masing-masing gontok-gontokan. Betul, merasa diri paling benar. Padahal bapaknya satu. Nah, setelah itu, ini luar biasa. Ayo dong Bapak kami cepetan. Ayo, setelah supaya bumi jadi seperti surga, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Ini luar biasa. Satu hari saya dapat buah itu. Saya tanya Tuhan, kenapa sih ada setan? Saya ditanya, kenapa mereka itu, kapan mereka itu eksis? Wih, jawabannya mengagetkan. Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Wih, ngeri sekali. Maka itu doktrin tunggal ini kita harus lakukan. Pesan saya nanti kalau saudara sudah di semua tempat pelayanan yang Tuhan tunjuk, jangan diskusi tentang doktrin untuk orang-orang yang lain. Bicara tentang doa Bapa kami. Pasti. Baca 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah. Akhirnya lapar Yesus. Stop itu ayat. Ini buat saya bertobat total. Maka itu tadi orang pelit bisa dipakai atau tidak? Kenapa? Karena nggak mau jadi saluran berkat. Yang lapar siapa? Ayat ini, ayat 2. Tuhan Yesus. Lihat ayat 3. Yang datang siapa? Ayo baca. Lalu siapa mereka ini? Setan iblis. Setan. Begini jawaban Tuhan Yesus. Jadi Daniel, kalau kamu tanya, kapan setan pergi dari dunia pindah ke neraka lagi? Jawabannya itu buat saya nangis. Kalau tidak ada orang lapar, nggak ada setan di dunia. Maka itu doktrin tunggal ini das. Berikanlah
kepada kami makanan kami secukupnya. Padahal yang diberi lebih atau cukup? Loh, kok nggak percaya? Lebih atau cukup? Mau tahu buktinya? Kita minta secukupnya diberi lebih. Buktinya kamu bunder-bunder di antara lebih. Amin. Maksudnya untuk bundernya jangan kayak mata, paling berbagi. Amin. Maaf, coba saya lanjutkan dari sini. Sok, jam sok. Ini yang luar biasa. Jadi, maaf, tolong ya dengar baik-baik mengikuti lewat sosial media. Saya marah kalau ada orang Kristen sokoran keliling kemana-mana doa, pakai banner pencorotan anggur perjamuan kopinya. Lu setan kok dikerotin goblok. Setannya tak akan lari. Stop! Dalam nama Yesus. Itu pengajaran sesat. Tidak ada di Alkitab. Musik setan dengan banner bendera, dengan pencorotan minyak anggur perjamuan maaf. Yang mau marah saya lagi. Kalau enggak benar. Setan hanya bisa diusir kalau semua orang kenyang di sekitar kita. Ini firman Tuhan. Siapa setuju kalimat ini? Setan itu bukan di pohon besar itu, bukan di itu. Kan tempat ibadah orang lain dikecotin minyak, kan tersinggung orangnya. Belum pernah nggak tahu itu. Ini pelajaran ngawur sama sekali. Itu penghinaan buat mereka. Betul? Setan itu ada di hidup kita semua yang paling jahat. Terus setuju nggak saya ngomong ini? Maka tujuan mengusir setan bisa tidak ke kamu semua. Usir setan di hidup kita. Amin. Keterjungan kita harus kita lawan. Jadi sekarang kita tahu setan tidak akan bekerja kalau semua manusia kenyang di dunia ini. Dan kita semua dimakan. Maka itu lihat di 4 Injil, apa saja yang Yesus kerjakan selalu diakhiri makan. Untuk orang kenyang. Setelah makan, doa berikut, ayo, yang buat anda, dan ampunilah kesalahan kami. Wih, lihat doktrin Tuhan. Selama kita nggak berdamai dengan semua orang, maka bumi jadi seperti neraka. Kalau tidak ada permusuhan di dunia, dunia jadi seperti surga. Dan ini hebat. Semua agama di dunia, tolong catat. Semua agama di dunia tidak ada yang tidak mengajarkan mengampuni dan pengampunan. Tapi bedanya dengan apa justru? Semua agama di dunia untuk dapat pengampunan dari Tuhan mereka harus ada usaha. Betul tidak? Puasa, nyiksa diri, amal, dan lain-lain lagi. Itu pun masih ditimbang oleh Tuhan mereka. Tapi Bapa di surga mengampuni kita bukan dengan perbuatan ini, perbuatan itu. Cukup ampuni orang lain, maka kita otomatis diampuni. Beda tidak? Beda. Jadi Tuhan tidak mengampuni kita karena kita doa puasa. Tuhan tidak mengampuni kita karena kita bayar sesuatu. Tuhan tidak mengampuni kita karena kita menyiksa diri sampai berdarah-darah. Tidak. Kapan kita diampuni? Karena kita mengampuni orang lain. Nah, kembali ke pelajaran tadi. Kalau kita sehat, tidak sakit, maka kita tidak akan menyakiti orang dan tidak akan tersakiti karena perbuatan orang. Maka itu kalau kita sudah mengampuni semua orang bersalah kepada kita, maka sembuhlah kita. Tes. Tunjukkan kepada saya satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Maaf, ini 4 sesi yang saya ajarkan. Saudara perhatikan kan? Saya selalu berkata satu-satunya ayat. Saya nggak tahu mengapa Roh Kudus menolong saya untuk menemukan satu-satunya ayat, satu-satunya tulisan di antara semua literatur di dunia.
Karena itu membuktikan luar biasa. Siapa bisa sebutkan satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita mengapa, kapan, kok bisa kita mantan maling, mantan penjahat, mantan bajingan disebut anak-anak Tuhan? Itu ayatnya di mana? Calon dokter lulus atau semua lo harus tahu obatnya, resepnya yang mana. Ayo, pada Bapak Ibu dosen ada satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Ternyata bukan karena ganti nama, bukan karena rajin baca Alkitab, bukan karena rajin berdoa, bukan karena dibaptis, bukan. Ada? Oke, berarti ada di mana soalnya? Yohanes 1:12, bukan? Ya, saya bersyukur Yusuf bisa sampai kedengaran di botol. Matius 5 ayat 9. Ini satu-satunya ayat. Kapan, kok bisa, bagaimana, mengapa kita disebut anak-anak Tuhan? Kita baca Matius 5 ayat 9. Yang kencang, 1, 2, 3. Tidak ada ayat lain. Ternyata status kita berubah dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan kalau kita membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Ayo, kata lain. Nah, ini kalau mengajar selalu temukan kata lain, terjemahan lain, kalimat lain. Ini penting untuk memperkaya apa yang kosakata bahasa Alkitab ini. Apa kata lain membawa damai? Tidak ada perdebatan, masih terlalu ngambang. Tidak ada, nggak ada ketenangan, pertentangan. Satu lagi, yang gampang aja loh. Apa? Rukun, hampir betul, menyatu. Saudara, tolong ya, karena saudara ini pengajar. Saya diajar oleh Roh Kudus menjawab apa saja, cari kalimat yang sederhana dan pendek supaya orang gampang mengerti. Jawabannya nggak punya musuh. Lo betul nggak? Berbahagialah orang membawa damai. Artinya ya harus suka berdamai, jadi nggak punya musuh. Ternyata ini yang saya katakan tadi. Iblis lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Betul atau salah? Dan ini ayat. Karena iblis tahu ayat ini, bahwa satu-satunya ayat yang memberitahu manusia kapan mantan penjahat bisa jadi anak Tuhan hanya kalau kita berdamai dengan semua orang. Coba jawab pertanyaan saya. Buat iblis mudah nggak kita tersinggung, sakit hati dan sejenisnya? Sangat mudah. Dan dengarkan kalimat yang gak baik ini. Ternyata setan sangat berhasil membuat kita gugur statusnya sebagai anak Tuhan ketika kita gak berdamai. Saya beri contoh-contoh lainnya. Jangan berkata gini, saya itu gak punya musuh, tapi malas ketemu. Sama goblok. Sama apanya? Lu enggak punya musuh, tapi malas ketemu. Saya tidak marah dengan dia, cuma jengkel. Ini hal kecil. Saya tidak jengkel, serius, cuma gergetan. Loh, saya ini jawab apa? Gampang gak iblis membuat kita malas ketemu, jengkel, gergetan? Enggak usah yang besar-besar. Jadi bagi siapa yang memimpin ujian mahasiswi? Siapa namanya? Kak Ojek. Saya geli ada kalimat golden end. Ini kita waktu terakhir untuk semester ini. Ayo siapa yang para kecewa seperti lain. Dengar nggak tadi pagi dia ngomong ini? Awas kamu yang masih jengkel dengan teman sekamarmu. Awas siapa yang suka usil
Suka pakai anduk seenaknya, ambil sabun seenaknya, pakai sandal sembarangan. Ayo. Bereskan itu semua. Kalau saudara nggak berdamai, statusmu gugur jadi anak Tuhan. Dengar pertanyaan saya pagi ini. Setelah kita membaca dan mengerti Matius 5:9, ada atau tidak pendeta, majelis, hamba Tuhan, penginjil yang bukan anak Tuhan? Lu jawab. Lu nggak ngerti pertanyaannya. Ulang, saya minta semuanya jawab. Setelah kita mendengar Matius 5:9 dan mengerti, ternyata ada nggak pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, penginjil, pokoknya yang melayani Tuhan yang statusnya bukan anak Tuhan? Karena masih punya musuh. Mungkin bukan istrinya, bukan tetangganya, bisa tuanya belum diampuni. Betul tidak? Atau mantan pimpinannya, gembala seniornya. Wih, ngeri loh ayat ini, saudara. Maka itu saya katakan lagi, ternyata buat si setan, si kunyuk itu membatalkan status kita sebagai anak Tuhan. Nggak perlu repot-repot, hanya dibuat tersinggung, jengkel, greget, males betul, langsung gugur statusnya. Maka itu doktrin tunggal ini dahsyat. Bapa kami yang di dalam surga. Semua itu terjadi karena kehadiran Bapa. Yakin? Kalau dunia nggak ada pengusaha, semua ada perdamaian, dunia jadi seperti surga. Maka itu doktrin doa Bapa kami ini luar biasa. Ampuni, beritakan pengampunan. Masih ingat Lukas 24 ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga? Tinggallah kamu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang tinggi, dan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan di seluruh dunia dari tempat ini. Tidak ada permintaan buat gereja, tidak, buat sinode, tidak. Yang diminta pergi jadi saksi dan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ada. Coba tolong cari Lukas 24 ayat berapa? Bantu saya lupa ayatnya. Bagian terakhir. Lukas 24. Coba yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook, tolong kalian bacakan. Ada yang nulis Lukas 24 ayat berapa? Ya, bisa kolom chatting itu. Ya, di Zoom. Ada nggak? Bisa? Nggak apa-apa. Ditulis. Ada Lukas. Ayo cepat 24 ayat berapa? Atau saya pinjam Alkitabnya sini sama-sama. Sudah ketemu belum? 49, terima kasih. Ayat 49. Sampai dapat tadi. Ayat Lukas, baca sama-sama. 1, saudara kan? 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu. Oh, bukan. Oke. Bukan. Berita pengampunan ini. Oh, 47. Nah, terima kasih. 47. Coba lihat. Ya, 1, 2, 3. Dan lagi dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kemana? Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tahu Yerusalem bukan Yerusalem di sana, tapi di hidup kita di Yerusalem. Maka itu kalau saudara masih tersakiti dan bisa menyakiti, nggak layak jadi pemberita kebenaran Injil. Karena berita Injil adalah berita damai sejahtera. Kalau membawa berita damai sejahtera masih sakit hati, itu sama dengan gini. Para dengar kata sales, penjual datang ke rumah atau ketemu di jalan. Coba gini, satu hari ada 3 orang muda penjual parfum minyak wangi. Bapak, ibu, ini tidak wangi-wangi apa begini, begitu. Nah, waktu saudara ditawari oleh 3 orang ini, saudara bau sesuatu yang gak enak, terus hidupmu garing-garing. Ternyata bau badan mereka ini ampun. Ngerti nggak maksud saya? Kok nggak ngerti? Artinya apa? Iya, berarti bohong. Kamu jual parfum bau badan aja gak enak. Ngerti? Jangan
Jangan saudara jadi pemberita damai, tapi engkau masih punya musuh. Munafik. Maka itu, saya akan tunjukkan bagian ini lebih jelas lagi. Hebat yang namanya Bapa kita di surga. Apa yang terjadi pada seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta firman, kalau dalam hidupnya nggak pernah melihat Tuhan, tapi masih bisa khotbah, masih bisa melayani orang. Nah, apa yang terjadi? Kalimat apa, kata apa yang paling patut kita sebutkan ke orang seperti ini? Hamba Tuhan loh, pengkhotbah. Mungkin dia berdoa, pemain musik, WL, hebat, sekolah minggu, pokoknya pelayan Tuhan, tapi nggak pernah lihat Tuhan, nggak pernah jumpa Tuhan. Atau kata lain, Tuhan nggak pernah hadir di hidupnya. Ada nggak orang hebat seperti itu? Tuhan nggak pernah nyata di hidupnya. Coba jawab. Loh, nggak usah ragu-ragu. Banyak. Dan setan sangat berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup teman sekerja Tuhan. Saya kaget begitu baca. Maka jawaban yang tepat, itulah orang termunafik sedunia. Karena bicara tentang Tuhan yang penuh damai, bicara tentang Tuhan yang penuh pengampunan, dia sendiri masih punya musuh. Kita buka ayat ini. Ibrani 12 ayat 14. Wih, ngeri. Inilah alasan saya bisa berkata bahwa setan lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Karena yang vital dia pakai. Ayo baca saja. Kata pertama apa? Berusaha. Untuk apa? Dengan berapa orang? Stop. Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Pokoknya orang itu loh jawabannya. Bukan banyak, salah. Apa? Pokoknya orang dan itu salah. Kata berusaha menunjukkan apa? Tergantung Tuhan atau tergantung kita. Maka itu tidak bisa ada orang sakit hati doanya, Tuhan tolong saya. Aduh Tuhan saya nggak sanggup hidup seperti ini. Tolong saya supaya bisa mengampuni kewajiban ini. Tuhan nggak akan dengar doa seperti ini. Kenapa? Nah, jawab kenapa? Cepetan. Karena tergantung kita, bukan minta tolong Tuhan kamu. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi wajib. Kalau milih kita bisa milih nggak mengampuni. Mengampuni itu keputusan. Nah, kalimat yang betul begini saya baca ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, ini baca yang kencang. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat apa kita. Karena kalau dibaca kekudusan dalam konotasi gereja, kudus itu bisa tentang seksualnya nggak benar. Padahal enggak, ini kan soal nggak mengampuni orang. Ingat loh, jengkel, gergetan, malas ketemu, jangan lupa. Saya tanya lagi, buat setan mudah nggak menggunakan 3 hal itu untuk hidup kita? Sekarang pertanyaan saya, tidak bisa melihat Tuhan, itu kata lainnya. Nggak bisa melihat Tuhan, kata lainnya apa? Nggak jelas apa? Rangga kamu ngomong tidak mudah. Oh buta, bukan. Apa kata nggak bisa melihat Tuhan? Nggak bisa mengalami Tuhan, nggak bisa bertemu Tuhan. Jawab. Jadi kalau nggak bisa melihat Tuhan, bisa ketemu Tuhan. Ingat di dunia cuma ada satu di antara 2 kekuatan. Kalau nggak Tuhan dan hantu. Maka hamba Tuhan yang nggak bisa melihat Tuhan, dia pasti melihat hantu. Berarti siapa yang dilayani?
yang dilihat. Mari. Maka itu perhatikan. Tolong, ada satu kesalahan yang seringkali nggak disadari. Siapa pernah dengar ada orang berkata, aku kenal seorang, jadi bisa melihat setan. Waktu itu panggil ke rumahmu, suruh ngecek rumahmu ada apa. Pernah dengar karunia seperti itu? Nah, yang saya heran, biasanya kok tante-tante dan ibu-ibu itu paham. Loh, betul nggak? Jarang ada laki-laki yang punya, dikatakan punya karunia seperti itu. Saya berkata, dalam nama Yesus, tidak ada di Alkitab yang menulis kita punya karunia bisa melihat setan. Melihat kebijakan belum pasti kok melihat setan. Tolak karunia seperti ini. Jangan percaya. Bahaya. Ada banyak karunia yang tertulis di Alkitab. Kita kejar. Ngapain kejar yang tak tertulis? Setuju? Kalau ada yang dengar ini punya karunia itu bertobat. Sebelum kau dibawa mati bisa ke neraka dalam nama Yesus. Nggak ada karunia bisa melihat setan, nggak ada. Cari sampai robek Alkitab. Catat ini baik. Yang ada adalah melihat wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasa. Oke? Jadi sekarang tahu iblis gampang sekali menjatuhkan kita untuk status kita gagal jadi anak Tuhan. Setelah ampuni, kalimat apa? Coba bapak. Ya, sudah setelah itu. Nah, janganlah bawa kami ke dalam coba, artinya jangan izinkan setan mencobai kami. Kalau menguji, harus diuji kita. Tapi mencobai bukan dari Tuhan. Maka Ibrani menulis Tuhan gak pernah mencobai. Karena mencobai itu sudah menjatuhkan. Kalau menguji itu membawa orang tunai tinggal. Artinya kita menang. Kalau kita nggak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Terus setelah itu, karena engkau yang punya semuanya ini. Saudara, ini doktrin doa apa? Maka itu kalau kita bisa menyatakan Bapa pada dunia ini. Dunia ini wali. Saya ulangi lagi. Alat yang dipakai iblis melalui gereja. Maaf, ini kalimatnya nggak baik, tapi saya harus ngomong. Alat yang dipakai iblis untuk merusak dunia lewat gereja. Pasti kaget. Masa gereja merusak dunia? Ya. Saya sudah membuktikan. Ternyata tidak sedikit gereja merusak dunia dengan peran doktrin. Saya minta saya jawab betul atau salah kalimat. Maka itu perpecahan perpecahan terjadi sampai hari ini. Tahun 76 saya punya pengalaman. Saya naik bis dari Surabaya mau ke Ungaran. Dari Madiun naik seorang di sebelah saya. Saya nggak tahu, saya terjebak. Ternyata dia itu ustaz, tapi yang moderat. Nah, ketika dia tanya, jadi Bapak profesinya apa? Saya bilang pendeta. Oh iya, waduh, ini saya senang sekali saya kesempatan duduk jajaran pendeta. Dia ternyata turun salah 3, saya turun 2 dari Madiun. Ini saya kaget, saya pikir mau diapain saya. Karena kata-katanya tajam sekali. Terus dia diskusi. Saya kaget, Ustadz ini sangat tahu Alkitab. Karena dia ngomong banyak ayat. Wah, saya kalah betul tahun 76. Sampai satu titik dia ngomong begini. Maaf ya Pak Pendeta. Walaupun di Indonesia ada 2 aliran Islam besar, NU dan Muhammadiyah. Bukan Sunni dan Syiah, bukan. Ya terus gimana? Indonesia. Wah, dia cerita. Maaf, Bapak pasti ngerti. Satu kali ada orang Pentekosta sedang tugas kerja di suatu kota di London.
namanya orang Kristen, dia pasti cari gereja. Biasanya carinya gereja kok. Saya bingung kok. Kalau orang Pentakosta ke satu kota carinya gereja. Ya Pentakosta. Maaf ya Pak Pendeta. Kira-kira dia mau masuk ke gereja Katolik. Kali mati, memang benar. Tapi kurang ajar betul ya Ustaz. Saya berkata betul, nggak mungkin. Ya begitu sampai Ampel, tahu ya sudah dekat jalan 3. Wih dia skakmat saya sampai saya nggak bisa ngomong. Sampai dia turun sama 3 menit. Dia ngomong begini, Pak ini jam sholat. Saya orang Muhammadiyah. Kalau saya cari masjid jam sholat, saya nggak cari masjid Muhammadiyah, masjid Umat. Sampai 3. Sampai saya tahu kata teman gengen orang Jawa bilang, saya nggak bisa ngomong. Dan itu betul. Betul nggak? Mereka kalau mau sholat nggak perlu cari yang sama masjidnya. Kenapa kita berbeda-beda? Orang Protestan mati-mati nggak akan mau masuk gereja Pentakosta. Orang Katolik mati-mati nggak akan mau masuk gereja Protestan. Orang Baptis mati-mati nggak mau masuk gereja Advent. Orang Advent mati-mati nggak mau masuk ke gereja yang lain. Betul atau salah? Maka itu saya berkata, ternyata gereja adalah agen kerusakan dunia ini. Sehingga terjadi perpecahan yang nggak habis-habis sampai hari ini. Lagi sekali, padahal semua gereja pegang doktrin. Pasti mereka berkata dari Alkitab. Masa dari Alkitab? Papa yang satu, Tuhan yang satu, Roh yang satu. Kok jadi begini? Jawabannya karena doktrin dari manusia. Maka itu, ayo kita nggak usah sibuk dengan mereka. Kita terima. Kita sibuk dengan doktrin tunggal ini. Amin. Agen terakhir. Satu-satunya hak, tolong catat, yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Saya ulangi, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Itu cuma hak ketika kita mau dilahirkan. Tuhan gak pernah tanya kita dulu, Roni, sampai contoh papa, aku melahirkan kamu milih jadi bangsa apa? Ada nggak Tuhan bertanya gitu pada kita? Yang lain hak kita. Tuhan nggak pernah ikut campur. Contoh ini contoh yang paling ekstrim. Kalau ada saudara milih beli sepatu, tumitnya di tengah, Tuhan nggak pusing. Terserah Tuhan. Betul nggak? Cuma Tuhan batin. Wih kok aneh tengah. Betul nggak? Nah, kalau ada di antara saudara ngecat rambutmu kayak burung beo merah hijau biru, silakan, itu nggak pusing. Cuma Tuhan batin, kamu itu malu. Ngerti maksudnya? Apa saja, saudara punya dapat uang 1 miliar rupiah, saya nggak tahu berapa besarnya ini. Saudara beli kerupuk semua, kamu nggak pusing. Ngerti maksudnya? Saudara punya ide ngecat rumah hitam semua. Sampai genteng-genteng itu. Saudara punya ide buat rumah, pintunya ngadep ke udara. Ini tidak contoh-contoh ini. Papa saudara nggak pusing, cuma batin. Maka itu hak ini yang tidak pernah diberikan. Kamu lahir dengan bangsa. Ini saya terharu waktu Tuhan ngomong begitu. Jadi kalau kita jadi orang ini, orang itu, bangsa ini, suku ini, jangan membedakan. Kesimpulannya, Tuhan benci rasialis. Tuhan benci intoleransi, jahat. Agama itu jahat, memisahkan orang dari kelompoknya karena tidak seagama, jahat itu. Maka itu selama pandemi, semua tempat suci agama nggak bisa dipakai ibadah. Maka lahir generasi muda yang mulai mempertanyakan keberadaan agama. Buktinya, nggak ibadah, nggak itu, nggak apa, aman-aman aja. Saya bersyukur dengan penemuan itu. Maka itu waktu pandemi
pandemi ada, saya nggak mau doakan diri, itu baik kok. Karena orang nggak sibuk dengan agamanya. Betul nggak? Lagi itu ibadah cuma di depan HP, yang punya HP nggak punya ya di rumah aja. Bisa nggak ibadah sambil pakai nggak pakai baju? Lu cuma apa? Ya bisa. Maaf, berapa banyak anak-anak saya lagi di WC dengan saya pegang, saya dengar suara kecil-kecil. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Betul. Boleh nggak bawa HP sebelum ibadah duduk di WC? Keren Bapak kita di surga. Lewat pandemi ini ada revolusi. Ayat terakhir, Kisah Rasul 17 ayat 26. Aduh, suka sekali saya. Maka itu hancurkan semua perbedaan agama dan doktrin, karena itu dari setan mengacaukan dunia. Jangan rasialis. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menciptakan semua bangsa dan umat manusia. Semua manusia. Dari berapa? 1. Nah, kata satu ini bisa 2. 1 dari dia sendiri adalah 1. Ingat tadi Ibrani 12, yang kedua dari Adam. Tuhan tidak pernah menciptakan orang lain, hanya Adam yang pertama di dunia. Tapi saya sedih, ada rekan saya pendeta berani khotbah, Anda pun selesai Adam, nggak mungkin, ini ayatnya. Itu tafsiran, saya bilang. Ulangi yang kuat. 1, 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menciptakan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari awal tadi kita belajar disebut papa, ayah, papa, bapak itu karena sumber segala kehidupan. Maka kalau kita baca di sesi keempat ini ayat terakhir, dari satu orang saja, berarti dia betul-betul papa atau tidak? Loh, betul. Dari satu sumber. Maka itu jangan rasialis. Tuhan gak suka. Beritakan damai, beritakan kesatuan. Amin. Maka bumi yang jadi seperti surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus.